Pemirsa Bincang Sehati, hujan deras masih menghampiri beberapa kota di Indonesia. Musim penghujan seperti ini rentan menyebabkan kita terserang batuk berdahak. Batuk berdahak kerap kali kita sepelekan, padahal gejala satu ini dapat menandakan terjadinya infeksi di saluran pernapasan. Salah satu infeksi yang ditandai dengan batuk berdahak adalah bronkitis. Infeksi pada saluran utama pernapasan atau bronkus ini awalnya ditandai oleh batuk yang kemudian diiringi oleh gejala lain seperti nyeri dada, sakit tenggorokan, sesak napas, demam, dan rasa lemas serta pegal-pegal. Jika tidak segera ditangani, bronkitis dapat berlangsung hingga lebih dari 3 bulan, bahkan berujung pada komplikasi seperti pneumonia dan batuk berdarah. Anda perlu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan, menjaga daya tahan tubuh, serta menghindari asap rokok. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali saya Andari Agustin menemani Anda dalam 1 jam ke depan ya, dalam sebuah program talk show yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di saat musim hujan seperti sekarang ini, tubuh menjadi rentan terserang batuk. Sebagian menganggap bahwa batuk adalah hal biasa, tapi tahukah Anda bahwa batuk adalah salah satu pertanda dari adanya infeksi di saluran pernapasan. Salah satunya adalah bronkitis. Apakah yang dimaksud dengan bronkitis dan bagaimanakah cara mencegahnya? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di Bincang Sehati, yaitu batuk waspada bronkitis. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Sekarang mari kita langsung berbincang dengan Dr. Bobby Singh, SPP MKes FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dr. Bobby, apa kabar hari ini? Terima kasih, baik. Nah, Dr. Bobby, ini kan kita membahas batuk waspada bronkitis. Sebelum kita masuk ke bronkitis, apa sebenarnya yang dimaksud dengan batuk nih, Dok? Batuk sendiri adalah suatu ekspirasi eksplosif. Makanya dibilang eksplosif karena memang bersifat eksplosif. Kemudian batuk sendiri dibagi menjadi 2, yaitu batuk secara fisiologis atau secara umum yang tidak menimbulkan suatu penyakit. Ada satu lagi yang kita sebut dengan batuk yang kita anggap suatu patologis atau suatu penyakit. Definisi dari batuk sendiri adalah suatu ekspirasi eksplosif yang tentu digunakan untuk mengeluarkan atau zat-zat yang terinhalasi atau terhirup yang secara normatif atau sebetulnya tidak ada, itu dibantu dengan cara batuk untuk dikeluarkan. Oke, nah yang disebut batuk yang berbahaya, itu apakah batuk yang patologis itu, Dok? Iya, secara umum iya. Batuk patologis tentu mempunyai beberapa gejala. Apa saja tuh, Dok, gejalanya? Batuk yang kita anggap suatu patologis atau tidak normal tentu batuk yang disertai dengan dahak, kemudian disertai dengan sesak, kemudian juga dari didapatkan mukosa atau kita anggap suatu dahak yang kental, dahaknya sendiri pun didefinisikan dengan berbagai warna. Tentu yang kita anggap patologis adalah warna kuning kehijauan. Kemudian ada rasa batuk yang disertai dengan nyeri dada. Hal-hal seperti itu yang kita anggap suatu batuk patologis. Nah kalau saat musim hujan seperti sekarang nih, suhu kan juga berubah ya, menjadi lebih turun begitu. Apakah ini berpengaruh juga? Tentu sangat pengaruh, tapi pengaruh yang sangat dominan tentu didapatkan pada usia yang anak-anak dan usia yang memang usia lanjut. Karena daya imun atau daya imunitas dari seseorang yang di bawah anak-anak dan dewasa yang usia lanjut, sel-sel tidak terbentuk seperti pada usia muda yang gampang regenerasi dari sel-sel baru, sehingga infeksi dapat dieliminasi atau dapat disingkirkan. Nah tapi penyebab utama nih dari batuk yang patologis itu ya, yang sampai berdahak, sampai sesak, itu apa saja tuh, Dok? Secara umum kita bagi banyak hal, ada 2 tapi secara garis besar, yaitu memang ada yang disebut sebagai bakterial atau kita sebut dengan virus, tapi ada juga hal-hal lain, misalnya alergi,
atau misalnya hal-hal yang bersifat memang dia tidak terlalu nyaman, dalam arti dia mungkin ada rasa sakit atau sakit menelan, hal-hal itu. Tapi secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu bakteri dan memang virologi atau virus. Kita anggap itu batuk yang kita harus ketahui. Oke, nah kalau dikaitkan nih dengan penyakit bronkitis ya, apakah batuk itu merupakan gejala dari adanya penyakit bronkitis? Batuk yang seperti apa nih, Dok? Bronkitis sendiri, batuk yang kita definisikan adalah suatu itis atau peradangan yang terjadi di daerah bronkus. Tapi tidak semata-mata suatu batuk pasti bronkitis. Tapi rata-rata semua batuk bisa menghasilkan atau mendapatkan gambaran seperti bronkitis pada umumnya. Oke, nah apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan bronkitis nih, Dok? Biar kita tidak salah sangka gitu ya. Sekali lagi bahwa bronkitis adalah suatu penyakit paru yang menyerang saluran utama bronkus, yang terjadi peradangan, yang menghasilkan gejala-gejala antara lain batuk, nyeri dada, sesak, kemudian mungkin didapatkan demam, tidak nafsu makan, kemudian kita sebut Malaysia atau adanya rasa tulang-tulang yang mungkin nyeri, tidak nyaman. Nah, tentu hal-hal itu kita anggap sebagai bronkitis. Kalau saya gitu ya mendengar penyakit bronkitis, bagi saya itu adalah penyakit yang parah. Mungkin pemirsa di rumah juga kalau mendengar bronkitis itu rasanya kayak wah gawat banget gitu. Nah, siapa saja nih, Dok, yang rentan terkena bronkitis? Bagi saya yang sepengalaman kami dalam dunia dokter, tentu sekali lagi untuk usia yang muda atau di bawah anak-anak, kemudian pada usia yang sangat usia lanjut, kemudian pada gaya hidup, terutama pada yang merokok, kemudian pada orang-orang yang memang gizi buruk, kemudian orang-orang yang memang mempunyai hygiene atau kebersihan yang tidak terlalu baik. Oke, baik, tahan dulu ya, Dok ya. Dan tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana gejala dari bronkitis itu, tapi apa saja sebenarnya penyebab dari penyakit bronkitis? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan apabila Anda ada pertanyaan dapat menghubungi kami di nomor telepon dan juga direct message Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang batuk waspada bronkitis. Apabila Anda masih ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021-290-32644 atau melalui DM Instagram @bincang-sehati.itv. Mari kita lanjutkan obrolan dengan Dr. Bobby Singh, SPPM, KES, FAPSR, spesialis paru. Dokter, kita lanjut lagi ya tadi. Ini sudah masuk ke bronkitis ya. Salah satu gejalanya tadi kan adalah batuk, kemudian ada demam juga, sampai sesak napas. Nah, kalau tadi dokter juga sudah menjelaskan bronkitis itu adalah infeksi di bagian bronkus gitu ya. Nah, bronkus ini letaknya di bagian mananya paru nih, Dok? Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya paru sendiri tentu ada paru sebelah kanan dan kiri. Kemudian paru dibagi menjadi sebelah kanan dibagi sebagai 3 lobus, sebelah kiri dibagi 2 lobus. Kemudian kita mempunyai satu saluran utama yang kita sebut sebagai trakea. Kemudian trakea itu berada di bawah pita suara. Kemudian dari trakea sendiri akan terbagi menjadi 2, yaitu satu mengarah ke sebelah kanan yang akan mengalirkan udara tentu dari luar ke dalam paru-paru. Kemudian ada juga yang ke sebelah kiri. Nah, letak dari bronkus itu dimulai setelah percabangan daripada setelah trakea atau saluran utama pernafasan. Nah, gunanya sendiri atau fungsi dari bronkus yaitu menghantarkan udara seperti pipe atau pipa dari luar ke alveoli, di mana alveoli itu adalah tempat untuk pertukaran oksigen. Wow, fungsi itu penting sekali ya, Dok ya. Untuk bronkitis sendiri nih, ada berapa tipe, Dok, dari bronkitis? Bronkitis definisinya atau kita bisa membagi dari waktu dalam arti bronkitis yang memang akut kurang dari 2 minggu, atau bronkitis yang disebabkan subakut 2-8 minggu,
atau bronkitis kronik yang lebih dari 8 minggu. Oke. Kalau kita lihat satu lagi ada per definisi bronkitis secara radiologis. Kalau bronkitis secara radiologis tentu ada bronkitis yang memang bentuk atau gambarannya adalah bronkitis, dan satu radiologis yang gambarannya adalah emfisematus atau kita bilang luluh paru secara bahasa awam atau bahasa masyarakat. Oke, baik. Jadi kita ada satu direct message nih dok, dari Elga Yunardi. Katanya, dok, om saya dulunya perokok berat, tapi sejak terkena bronkitis, om saya berhenti. Bronkitis om saya ini yang menahun, yang kronis. Saya dengar bronkitis seperti ini tidak menular. Apa benar dok? Dan kenapa ada yang menular, ada yang tidak? Nah kalau tadi dokter sudah menjelaskan ya, tipe bronkitis ini berarti masuknya ke yang mana nih dok? Pertanyaannya sangat baik. Memang benar bahwa memang tidak menular karena yang dianggap bronkitis kronik definisinya sekali lagi adalah yang terjadi lebih daripada 8 minggu. Dan biasanya pada orang merokok, dia kita kategorikan sebagai suatu penyakit yang memang progresif, irreversible, tidak kembali seperti semula. Kemudian dia bersifat kronik sekali lagi. Dan dia mempunyai 3 cardinal sign atau 3 gejala pada bronkitis kronik. Pertama dia mengalami sesak, kemudian kedua dia batuk hilang timbul, yang ketiga dia memang mengalami kadang-kadang bisa menghasilkan dahak yang tidak nyaman di tenggorokan. Dari pertanyaan yang ditanyakan memang tidak menular karena memang pertama kronik asalkan dia tidak mempunyai demam. Kemudian tidak mempunyai dahak yang sifatnya purulen. Purulen dalam bahasa awam kental yang berwarna kuning atau hijau karena bakteri itu membentuk pewarnaan kuning dan hijau pada umumnya. Oleh sebab itu dari pertanyaan itu kita bisa bilang bahwa memang tidak menular bronkitis yang seperti itu. Jadi memang tidak menular ya Mbak Elga. Namun tadi ada pertanyaan juga, ada yang menular ada yang tidak. Mengapa demikian dok? Sekali lagi kalau dia simptomnya hanya 3 cardinal sign atau misalnya sesak, batuk tanpa adanya dahak yang berwarna, kita anggap itu tidak menular. Tapi kalau kemudian dia demam, kemudian dia mempunyai nafsu makan sedang menurun, kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan secara dahak didapatkan jenis kuman yang tidak secara kuman fisiologis atau pada umumnya, tentu dia mempunyai sifat penularan. Baik. Semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Elga Yunardi. Apabila Anda masih ada pertanyaan, pemirsa dapat menghubungi kami ya di nomor telepon atau mungkin direct message Instagram @bincang_sehati.itv. Kita lanjutkan lagi nih dok ya. Tadi ada yang menular, ada yang tidak begitu ya. Nah penyebab-penyebabnya tadi kan salah satunya itu adalah ketika ada bakteri ya atau virus yang menyebabkan warna tadi kuning kehijauan pada dahak ya. Apalagi nih dok penyebab-penyebab dari bronkitis yang menular dok? Bronkitis yang menular pada umumnya adalah viral atau virus dan bakterial. Yang lain kami anggap tidak menular. Misalnya bronkitis alergi. Karena memang bronkitis alergi tentunya adalah suatu penyakit yang terjadi karena sistem imunitas. Atau kita anggap sebagai suatu penyakit yang didapatkan secara genetik. Tentu kalau secara genetik kita anggap bronkitis, anggap alergi tentu dia tidak menular, tapi dia mempunyai efek menurunkan kepada keturunan berikutnya. Tapi tidak menularkan kepada yang lain, kecuali dia didapatkan bronkitis yang memang bronkitis yang disebabkan oleh bakterial atau bronkitis yang disebabkan oleh viral atau virus. Tentu dia mempunyai daya penularan. Seperti apakah ciri-ciri dari penyakit bronkitis yang menurun? Kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya. Di Bincang Sehati kali ini apabila Anda masih ada pertanyaan dapat menelepon kami dan juga menghubungi lewat direct message Instagram di alamat yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini.
Kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang batuk, waspada, bronkitis. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat menelepon kami atau menghubungi lewat direct message Instagram di alamat yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Bobby Singh, SPP MKes, FAPSR, spesialis paru. Dokter, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ternyata bronkitis itu ada yang menurun ya, yang disebabkan oleh alergi seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ciri-cirinya ini seperti apa sih, Dok? Kalau ciri-ciri gejala biasanya dia tidak menimbulkan purulensi atau dahak yang bersifat kental seperti itu. Dia cenderung mempunyai sifat batuk kering. Terus kemudian dia mempunyai faktor atau pencetus misalnya seperti udara dingin, debu, atau mungkin beberapa zat lain, kelembapan, suhu panas. Itu semua mempunyai faktor dalam alergi. Bahkan ada yang mengatakan tungau atau serbuk daripada kalau di luar negeri kita bilang serbuk daripada musim semi pun sudah bisa menghasilkan bronkitis alergi. Tapi kembali bahwa itu semua bronkitis alergi tidak menular ke sesama. Dia bersifat genetik. Sehingga didapatkan dari daya imunitas yang bersifat menurun dari orang tua atau kakek ataupun neneknya. Apabila penyakit bronkitis disebabkan oleh virus atau bakteri, yang tadi dokter bilang itu menular ya, apakah itu bisa menurun juga, Dok? Kalau bakteri menurun tidak ya, karena penularannya terjadi adalah secara cipratan atau secara percikan dari suatu penyakit manusia yang sudah mempunyai penyakit bronkitis bakteri sendiri kepada mungkin person atau manusia yang memang tidak ada penyakitnya, dan kemudian dari yang sehat itu mengalami daya imun yang kurang baik sehingga gampang untuk terjadi penularan. Baik, sekarang kita akan menjawab dulu pertanyaan dari direct message Instagram ya. Dari @mersidian, katanya usia saya 27 tahun. Saya seorang baker. Katanya kalau profesi baker mudah terkena penyakit asma. Apa itu benar, Dok? Lalu dari asma apa bisa jadi bronkitis? Profesinya ini baker nih, Dok. Yes, baker sendiri ada satu kategori yang kita bilang bahwa memang zat dari baker atau terigu itu memang bisa terinhalasi. Terinhalasi itu masuk ke dalam saluran nafas, dan memang pada beberapa penyakit asma memang mempunyai sensitif. Oleh karena sensitif, dia tentu akhirnya merespon dengan gejala asma. Gejala asma tentu dengan adanya rasa dada yang berat, bunyi nafas, kemudian batuk, itu dapat terjadi, terutama pada baker. Baker itu salah satu yang kita anggap memang banyak beberapa profesi yang kalau memang dia baker, kita anjurkan, dan itu sebagai pencetusnya, kita anjurkan untuk memang berpindah ke profesi. Tapi kalaupun tidak, kita menganjurkan untuk memakai aspek daripada alat pelindung diri. Dalam hal ini mungkin bisa menggunakan masker. Kemudian ada beberapa obat juga yang dapat digunakan untuk namanya sebagai controller daripada asma sendiri, sehingga tidak terjadi reaksi asma. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mersidian bahwa memang ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah ya dari asma tersebut kemudian bisa beralih ke bronkitis. Baik, selanjutnya nih, Dok ya, profesi apa saja nih selain baker yang kita harus waspadai gitu untuk rentan terkena bronkitis? Satu, industrial area. Industrial area adalah tempat-tempat memang pabrik. Kemudian ada misalnya pabrik kapas, kemudian ada juga polutan, dalam hal ini mungkin orang-orang bekerja di luar gedung, kemudian ada hal-hal yang menyangkut misalnya tingkat kelembapan, itu semua berpengaruh terhadap terjadinya bronkitis. Oke, bagaimana seseorang harus mengetahui awal nih apakah dia terkena bronkitis atau tidak? Sekali lagi, bronkitis biasanya adalah suatu gejalanya akan didahului oleh batuk. Tapi tidak semua itu batuk. Yang kita lihat pun kadang-kadang dari hasil ronsen mungkin aspek atau kita bilang gambaran seperti bronkitis. Selama gambaran bronkitis tapi dari pasien atau daripada si penderita tidak mempunyai aspek gejala klinis,
Tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada nyeri dada, tidak ada penurunan nafsu makan. Kita tidak menganggap itu suatu kelainan. Oke, nah mungkinkah penyakit bronkitis ini kemudian menimbulkan komplikasi, Dok? Bisa saja. Komplikasi daripada bronkitis satu dahal, suatu infeksi yang tidak pernah usai, kemudian dia akan menimbulkan suatu perluasan infeksi, salah satunya kita sebut dengan pneumonia atau suatu radang paru. Nah, suatu radang paru itu dapat menyebabkan infeksi yang sangat luas, salah satunya kerusakan parenkim atau jaringan paru. Nah, jaringan paru itu akan terjadi panas dengan suhu tinggi, kemudian respon terapi yang tidak tepat atau tidak sebaik kalau dia respon terapinya pada saat awal dia sudah diterapi dengan bronkitis awal. Tapi komplikasi seperti pneumonia berat itu dapat terjadi. Oke, jadi apabila seseorang sudah terkena penyakit bronkitis, apa saja nih, Dok, step-stepnya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi komplikasi? Yang pertama, kalau memang pasien itu adalah perokok, tentu kita anjurkan untuk berhenti merokok. Yang kedua, kita anjurkan untuk selalu gizi yang baik. Karena gizi yang baik mempunyai suatu perlindungan atau daya imun untuk mengeliminasi suatu infeksi. Yang ketiga tentu batuk, kalaupun dia mengalami batuk, kita harus melihat batuk kalau sudah lebih dari 2 minggu akan kita sarankan untuk kontrol ke dokter. Hal-hal itu yang sangat penting bagi kami selaku dokter. Oke, jadi kan ini yang harus digarisbawahi itu adalah perokok ya, yang dikhawatirkan ini rentan terkena bronkitis. Nah, namun seperti yang masa saya suka lihat gitu ya, ada perokok yang tapi dia terlihat baik-baik saja begitu, Dok. Ini bagaimana penjelasannya, Dok? Apakah tidak semua orang yang merokok atau ada fase-fasenya nih, Dok? Jadi rokok sendiri sekali lagi adalah tidak baik karena kita sudah punya bukti evidence atau bukti secara literatur bahwa memang ada hal-hal atau zat-zat yang karsinogenik. Memang pada saat usia muda kecenderungan orang tidak merasakan apa yang dirasakan saat itu, tidak bergejala pada saat merokok, bahkan mereka menikmati. Tapi tentu pada saat di usia, makanya definisinya daripada bronkitis yang kita anggap oleh karena rokok itu bersifat progresif. Progresif itu artinya dia tidak akan kembali semula dan cepat, irreversible atau tidak kembali semula, dan kronik. Nah, hal-hal itu memang untuk yang tadi dikatakan dia tidak bergejala saat ini, tapi nanti 20 tahun, 30 tahun daripada dia berhenti merokok, dia akan terjadi kerusakan. Dan kerusakan itu biasanya terjadi di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen. Di situ letak yang orangnya akan mengalami kesulitan bernafas di usia lanjut. Jadi kalau tidak merasakannya sekarang, ini bersifat progresif, itu yang mesti digarisbawahi ya, bahwa akan dirasakan nanti gitu apabila sudah usia lanjut. Nah, kalau tadi kan dokter sudah bilang kalau usia dini dan usia lanjut itu rentan juga ya terkena bronkitis, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Bagaimanakah dengan ibu hamil? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang batuk waspada bronkitis. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, kami masih menunggu telepon Anda di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Bobby Singh, SPP MKes FAPSR, spesialis paru. Dokter, lanjut lagi nih tadi ya tentang ibu hamil. Seberapa besar kerentanan untuk terkena bronkitis? Secara fisiologis ibu hamil terjadi penambahan atau vaskularisasi atau kita anggap penambahan atau pembuluh-pembuluh darah. Tentu pembuluh-pembuluh darah yang terbentuk itu tidak hanya terjadi di bagian organ dalam kandungan, tapi juga kerja daripada fungsi paru meningkat.
Oke. Sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan dan kita hanya boleh melakukan foto chest X-ray pada ibu hamil yang di atas 20 minggu kehamilan. Jadi di bawah 20 minggu kehamilan kita tidak boleh melakukan chest X-ray karena takut terdampak radiasi dari radiologi itu sendiri. Tapi kita bisa mengetahui suatu bronkitis pada ibu hamil itu dari chest X-ray di atas 20 minggu kehamilan. Yang tentunya sekali lagi bahwa chest X-ray harus disinergiskan atau dilihat apakah ada gejala seperti demam, batuk, dahak yang produksi, terus kemudian daripada ibu itu tidak adanya nafsu makan, kemudian daripada timbangan yang seharusnya terjadi kenaikan dalam kehamilan per triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga seharusnya sekian, tapi tidak terjadi semestinya. Tentu itu yang menjadi kewaspadaan daripada kemungkinan bronkitis itu terjadi. Tapi kalau bronkitis pada ibu hamil karena memang terjadi penambahan vaskularisasi atau penambahan corakan pembuluh darah yang terjadi di paru dan itu tidak menimbulkan gejala yang patologis atau kelainan, kami anggap itu sebagai sesuatu yang normal. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik ya bagi Anda pemirsa, apabila saudara Anda atau mungkin Anda sendiri sedang mengalami kehamilan di saat ini. Nah selanjutnya seorang pasien gitu ya dengan gejala-gejala seperti tadi, batuk, kemudian demam, tidak nafsu makan. Butuh waktu berapa lama sampai dia sebaiknya memeriksakan diri ke dokter? Kalau kami, karena kami tahu bahwa di usia yang anak-anak mempunyai daya kerentanan yang tinggi, yang memang gampang terkena infeksi, kami anjurkan bahwa pengawasan pada anak ataupun usia di atas 65 atau 60 tahun, kami harapkan untuk melakukan evaluasi 1 kali 24 jam. Dalam arti apabila memang demam diberikan paracetamol, dia tidak membaik, tentu kami akan anjurkan untuk segera ke rumah sakit. Tapi pada usia-usia yang memang produktif, kami masih bisa memberikan pengobatan case by case, sekali lagi kasus demi kasus. Kalau memang dia masih punya nafsu makan, tapi memang ada disertai demam, kami masih bisa memberikan toleransi untuk pengobatan rawat jalan 3 hari. Kalau memang kemudian tidak ada respon, tentu kami akan mengevaluasi dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya seperti apa saja nih dok? Tentu pertama kami akan foto. Kedua, kami bisa melakukan pemeriksaan darah. Dari hal dua itu kami bisa mengkategorikan bahwa pasien ini memang sedang infeksinya di tahap mana. Apakah tahap yang ringan, sedang, atau berat. Kira-kira seperti itu. Baik. Kita akan lanjut lagi pemirsa, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa dan di mana? Dengan Jenny di Bandung. Jenny di Bandung. Mbak Jenny di Bandung ya. Silakan pertanyaannya Mbak Jenny. Gini Mbak, jadi saya kan punya anak nih. Anak saya tuh hampir tiap bulan sekali tuh batuk berdahak. Dahaknya tuh warna kuning kehijauan gitu loh. Biasanya lebih intens tuh di pagi sama malam hari. Kadang batuknya keras banget tuh sampai anak saya bilang dada dan tenggorokannya kan sakit. Udah lumayan juga sering saya bawa ke dokter. Tapi udah sembuh, nanti bulan depannya kambuh lagi. Yang mau saya tanya itu apakah ini alergi dok? Terus ada kondisi yang seperti ini tuh apakah mengkhawatirkan atau ada penyakit tertentu apa enggak sih gitu? Baik. Sebelumnya Ibu Jenny anaknya umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. Baik, dari dokter mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab ke Ibu Jenny. Tidak. Apakah ada batuknya berwarna ya? Batuknya tadi berdahak berwarna kuning kehijauan begitu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu Jenny, terima kasih pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawabnya. Silakan dokter. Kalau ini tiap bulan katanya nih, batuk berdahak pagi dan malam. Sebenarnya batuk sendiri dipengaruhi oleh satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu terjadi dikeluarkan biasanya terjadi sore atau jam 6 sore sampai dengan pagi hari. Yang dikatakan tadi oleh Ibu Jenny, kenapa kok setiap malam dia mengeluarkan batuk? Tapi kok dari Ibu Jenny kok tidak siang, dan kenapa terjadi hampir setiap bulan? Sebenarnya
kalau boleh saya mendefinisikan atau mungkin menganalisa secara singkat, bahwa memang itu kami anggap kalau per bulan dan dipengaruhi oleh mungkin perubahan cuaca, kemudian anak itu masih mempunyai nafsu makan, kemudian tidak terjadi sesak, itu kami anggap masih bersifat mungkin kalau dari analisa sementara yang saya lihat, mungkin itu terjadi alergi. Tapi kalau saya lihat dengan dia bilang berwarna kuning kehijauan, tentu itu ada unsur yang kita anggap infeksi, karena tidak selayaknya anak itu batuk setiap bulan. Dan pun kalau batuk setiap bulan, yang sekali lagi tadi Ibu Jenny katakan, terjadinya dia malam sampai menjelang pagi, tidak terjadi di siang hari. Nah, itu adalah salah satu atau kekhasan dari suatu batuk yang disebabkan oleh alergi. Biasanya malam karena memang hormon kortisol itu, hormon kortisol adalah suatu hormon yang memang dikeluarkan atau hormon yang mengeluarkan efek daripada sekresi berlebihan sehingga terjadi batuk. Nah apakah bisa sembuh dengan sendirinya nih dok? Kalau yang tadi dijabarkan sebenarnya, sekali lagi bahwa pada usia 7 tahun bronkiolus itu tetap berkembang atau saluran nafas itu mempunyai kemampuan untuk terus berkembang. Dia nanti akan berkembang pada usia lebih dewasa lagi. Nah, tapi kalau sampai dia menimbulkan tidak nafsu makan, sesak, namanya quality of life atau kualitas hidupnya daripada si anak itu terganggu. Kemudian mereka mempunyai floor chart kalau memang berat badan di bawah 80%, tentu itu tidak baik. Jadi hal-hal itu harus kita ketahui satu persatu. Terima kasih dokter jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Jenny di Bandung. Baik, selanjutnya nih, kalau tadi kan dokter sudah menyebutkan yang salah satu kemungkinan terbesar ya orang bisa terkena bronkitis, itu salah satunya adalah karena dia punya kebiasaan merokok. Nah, bagaimana dengan vape nih? Sekarang kan juga ada ya, selain rokok itu vape yang juga menjadi salah satu kebiasaan orang. Sekarang sebenarnya vape sendiri orang senang karena rasa. Yang pertama itu, dan mereka masih mempunyai pemahaman bahwa vape itu sebagai suatu substitusi pengganti. Tapi kami dari Kolegium atau kami dari Persatuan Dokter Paru Indonesia, kami mempunyai base evidence atau bukti keilmiahan bahwa memang sudah tidak boleh. Dan memang bukan sudah, memang tidak boleh. Jadi karena di dalam kandungan itu juga menyebabkan suatu hal yang bersifat toksik, selain toksik juga adiktif. Dan kalau dibilang mana yang lebih baik atau boleh nggak sih, ini kira-kira lebih mending vape, itu tidak ada. Sebenarnya sama buruknya. Sama buruknya. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, dan pemirsa ini juga tidak kalah penting ya tentang tips menjaga tubuh tetap hangat. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bincang Sehati, saat cuaca dingin daya tahan tubuh rentan turun sehingga menyebabkan kita mudah terserang penyakit seperti bronkitis. Untuk itu, penting untuk menjaga tubuh tetap hangat lewat beberapa cara berikut ini. Untuk membuat tubuh merasa hangat, pilih pakaian tebal atau kenakan beberapa lapis pakaian untuk menutupi seluruh tubuh. Jangan lewatkan kaos kaki dan kaos tangan, karena bagian ini yang paling mudah merasa kedinginan. Meski cuaca dingin, Anda tetap perlu mandi agar dapat menyingkirkan kuman dan melindungi diri dari infeksi. Mandilah dengan air hangat untuk membantu meningkatkan suhu tubuh. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi minuman hangat yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, atau coklat panas, karena dapat menyebabkan dehidrasi. Lebih baik jika Anda mengonsumsi air hangat, madu, atau wedang jahe. Makanan yang mengandung kalori seperti oatmeal, kentang, atau nasi akan menjadi sumber energi yang diperlukan agar tubuh tetap hangat. Namun jangan makan berlebihan, karena justru tidak menyehatkan bagi tubuh. Lakukan olahraga ringan seperti jalan atau bersepeda, atau gerakan sederhana dalam ruangan seperti sit up dan push up jika di luar terlalu dingin. Dengan meningkatkan sirkulasi darah, olahraga akan menaikkan suhu tubuh.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang batuk waspada bronkitis. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021 290 32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Bobby Singh, SPPM Kes FAPSR Spesialis Paru. Dokter, ini ada satu direct message nih ya, dari @Risartika. Katanya, dok, saya pernah dengar istilah penyakit bronkiektasis. Ini apakah sama atau saling terkait dengan bronkitis? Kalau bronkiektasis ini penyebabnya apa, dok? Oke. Tentu kalau secara keterkaitan secara gejala, tentu gejalanya akan didapatkan sama secara umum. Tapi ada satu gejala khas daripada suatu penyakit yang kita sebut bronkiektasis. Ektasis sendiri artinya adalah pelebaran daripada alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran oksigen. Biasanya gejala yang paling khas daripada bronkiektasis, kita dapatkan 3 layer dahak. Atau kalau kita dapatkan setiap pagi, kalau kita kumpulkan, dia akan terbentuk 3 layer dahak. Jadi disertai dengan busa, minyak, dan daripada cairan mukusnya. Nah, itu kekhasan daripada gejala atau dahak yang kita dapatkan dari bronkiektasis. Tapi kalau yang kita dapatkan secara pemeriksaan daripada foto ronsen, kita akan melihat adanya jaringan-jaringan dari alveoli yang terbentuk seperti jaringan sarang tawon. Jaringan sarang tawon yang kita sebut dengan istilah honeycomb appearance. Honeycomb appearance itu daripada jaringan-jaringan tawon yang kecil-kecil itu di antaranya itu akan terjadi putih-putih-putih ya itu semua putih-putih itu kita anggap sebagai suatu cairan. Nah, kalau penyebabnya secara umum karena kita hidup di Indonesia, tentu penyebab utama dari bronkiektasis adalah spesifik proses atau kita anggap sebagai TBC secara umum. Tentu yang kedua kita anggap non-TBC. Non-TBC dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau infeksi yang lain, parasit. Tapi secara garis besar penyebabnya bronkiektasis adalah dari TBC. Tapi ada satu penyebab lain daripada bronkiektasis ya, gaya hidup yang dalam arti adalah gizi yang memang tidak terlalu baik sehingga dia membentuk pengembangan parunya tidak baik sehingga dia terbentuk ektasis saat kecil. Tentunya ini berbahaya sekali ya, dok ya. Jika dibandingkan dengan bronkitis, mana yang lebih berbahaya? Mungkin yang lebih berat akan lebih berat bronkiektasis karena bronkiektasis adalah perubahan struktur daripada jaringan paru. Kalau bronkitis tidak terjadi perubahan struktur. Kalau bronkiektasis adalah perubahan struktur yang terjadi di alveolinya. Alveolinya melebar, sehingga dia tidak dapat kembali sempurna seperti semula dan diisi oleh cairan, sehingga tidak terjadi atau gampang terjadinya pertukaran oksigen yang dimana diperlukan pertukaran oksigen. Ya, baik. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Mbak Risartika di direct message Instagram. Dan sekarang kita ada seorang penelpon lagi nih, dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Bahtiar di Medan. Oh, Pak Bahtiar. Baik, silakan pertanyaannya, Pak. Ini saya kan perokok berat ini. Umur sudah 70 tahun. Iya. Tapi itu kalau kita makan obat, itu apakah kita obat yang dari dokter, apakah obat yang alami atau jahe aja gitu, pakai gula merah, itu yang mana yang bagus? Terima kasih, dok. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan, dok, mungkin ke Bapak Bahtiar? Baik. Terima kasih Pak Bahtiar. Pertanyaannya kita akan mencoba menjawabnya. Silakan dokter. Sebenarnya tadi yang Bapak Bahtiar, saya yakin bahwa Pak Bahtiar mungkin dari 3 gejala yang Pak Bahtiar, karena Pak Bahtiar tadi mengatakan bahwa dia sudah merokok cukup lama. Tentu dari aspek merokok dibagi menjadi 3, yaitu merokok dengan
ringan, sedang, dan berat. Kemudian kita kategorikan lagi dengan 3 gejala daripada perokok, yaitu adanya sesak, batuk yang hilang timbul, dan disertai dengan dahak. Kalau dibilang pengobatan, tentu pengobatan ada, kita mengobati orang perokok atau kita anggap PPOK, penyakit paru obstruksi kronik yang disebabkan oleh rokok itu, karena ini bersifat progresif dan tidak reversible, kita tidak melakukan pengobatan yang, mohon maaf, kita tidak menjustifikasi bahwa dia akan sembuh 100%. Kita selalu katakan, tapi kita membuat progresivitasnya tidak secepat yang kita harapkan. Jadi kita harapkan lebih lambat progresif terjadi. Terus yang kemudian kita harapkan quality of life-nya bisa baik, sehingga dia tidak terlalu sesak. Dia tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian batuknya tidak mengganggu pola tidur. Kemudian batuknya tidak menimbulkan dahak yang kental sehingga tidak menimbulkan infeksi. Nah, hal-hal itu yang kita perlu tahu. Apakah dari Pak Bakhtiar dia bilang apakah akan sembuh 100%? Dengan segala hormat dari kita punya base evidence bahwa tujuannya tentu kita ingin sembuh, tapi kesembuhannya itu karena ini sekali lagi definisinya adalah progresif non reversible. Jadi tentu terjadi kerusakan jaringan-jaringan paru yang tidak bersifat kembali ke semula. Tapi kita harapkan akan menjadi lebih baik. Nah, pengobatannya tentu pengobatan batuk, pengobatan dengan pemberian obat semprot, kemudian pemberian obat untuk mencairkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Nah, tadi ada satu pertanyaan, apakah boleh dengan jahe? Makanan alami ya? Nah, sebenarnya jahe sendiri itu adalah suatu sifat antiinflamasi. Sehingga jangan pernah bilang bahwa kita kekayaan Indonesia sangat banyak, termasuk jahe. Jahe itu mempunyai sifat antiinflamasi. Jadi apakah diperbolehkan dengan minum air hangat dengan jahe? Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Yang saya mendengar juga selain jahe itu kencur, Dok. Iya, boleh. Itu termasuk juga boleh, ya, Dok, ya? bahkan ada kunyit juga. Jadi hal-hal itu boleh saja, tapi itu hanya sebagai suplementasi atau terapi tambahan. Hanya terapi tambahan ya? Tentu, kalau terapi utama tentu kita secara kedokteran atau base medicine evidence-nya kita punya tentu dengan pemberian pengencer dahak, supaya obat anti sesak, diuap. Nah, kalau infeksi kita berikan antibiotik, kira-kira seperti itu. Baik, dokter, luar biasa jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bakhtiar. Jadi dilanjutkan saja tadi untuk meminum jahenya karena itu memang suplementasi yang baik ya. Oke, untuk selanjutnya nih, Dok ya, pengobatan dari penyakit bronkitis ini apa saja ya? Untuk baik itu bronkitis yang disebabkan karena virus atau tadi karena alergi. Sebenarnya pengobatannya tergantung sekali lagi oleh apa. Kalau memang dia penyebabnya virus, tentu kita anjurkan untuk selalu ada yang kita sebut dengan pencegahan secara vaksin. Vaksin sendiri ada vaksin yang kalau memang pada orang yang tinggal di 4 musim, kita sarankan untuk lakukan vaksin influenza. Tapi tidak hanya harus di 4 musim. Bahkan pada usia-usia tertentu kita bahkan boleh memberikan vaksin untuk kita sebut sebagai vaksin influenza. Kemudian kalau kalau penyebabnya memang bronkitis oleh karena suatu infeksi bakteri, tentu kita boleh memberikan vaksin, tapi sekali lagi vaksin pneumonia. Tapi semua vaksin diberikan pada saat mereka dalam keadaan baik dan tidak sakit. Jadi kita tidak boleh memberikan vaksin, ini pencegahan. Ini sifat vaksin ini pencegahan saja. Kalau penanganan secara pastinya adalah tergantung. Kalau penyebabnya viral, kita obati secara viral. Virus. Kalau pencegahannya bakteri, tentu kita memberikan obat secara bakteri. Kalau penyebabnya memang alergi, kita mempunyai obat-obat anti alergi. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung dikonsultasikan saja ya ke dokter spesialis paru. Nah, untuk selanjutnya nih, Dok ya, aktivitas apa saja yang perlu dihindari apabila seseorang sudah terkena bronkitis? Apa saja yang tidak boleh dilakukan, Dok? Sebenarnya pada dasarnya malah kita menganjurkan untuk dia jangan immobility atau tidak bergerak. Karena kalau dia melakukan immobility atau tidak melakukan mobilitas, tentu akan terjadi kekakuan otot. Kekakuan otot itu tidak terjadi di dalam kaki atau tangan saja, tapi di dalam paru itu juga ada, di bagian paru itu ada otot yang dibutuhkan untuk pengembangan paru,
atau kita bilang untuk mengembangkan dan mengempiskan paru. Nah, tujuan daripada kalau kita bronkitis, selama dia tidak demam, kemudian dia tidak seperti orang yang memang kesakitan. Kalau memang hanya bersifat batuk tanpa disertai demam, aktivitas boleh sewajarnya masih kami perbolehkan. Tidak ada larangan. Nah, kalau untuk olahraga yang baik yang dianjurkan nih dok ya, untuk kita bisa menjaga paru-paru agar lebih baik lagi, apa saja dok? Kita tidak terlalu high impact. Sebenarnya kita tidak mencari yang high impact seperti yang berat, tapi kita anjurkan setiap hari harus berjalan kaki 20 menit. Oke, berjalan kaki saja 20 menit. Kalau jalan kakinya di mall gitu boleh dok? Kita tidak anggap itu jalan kaki. Oh gitu ya dok ya? Karena itu tidak mempunyai suatu yang keluar akan menjadi hormon yang berbeda. Kalau kita mempunyai suatu memakai satu alat tool atau jogging shoes atau memakai jogging pants, tentu kita akan memakan hormon yang lebih rileks dan itu adalah hormon yang diperlukan untuk olahraga. Oh, jadi memang yang diincar itu adalah hormon yang dihasilkan ya dari kita berolahraga, termasuk tadi jalan selama 20 menit ya. Baik, selanjutnya dok untuk tips atau saran nih supaya kita semua terhindar dari yang namanya penyakit bronkitis. Yang pertama secara umum adalah jangan merokok. Karena yang kedua kami selalu bilang bahwa lakukan pemeriksaan rutin. Setidaknya kami tidak menuntut untuk kalau sudah memang batuk yang produktif, kita harapkan untuk periksa ke dokter. Kemudian selalu jangan mempunyai pola yang berpikir bahwa makan dan ingin kurus. Padahal sebenarnya makan itu bukan untuk kurus saja, tapi makan yang berpola dan bergizi itu yang lebih baik. Sehingga tips-tips itu karena kalau kita mengandalkan hanya makan secukupnya, yang penting saya ingin kelihatan baik tapi tidak bergizi, tentu itu tidak akan membawa dampak yang baik. Baik, luar biasa tadi ya tipsnya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih Dr. Bobby sudah bergabung dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan bagi Anda pemirsa, apabila Anda ingin mengirimkan kritik atau saran, dapat langsung melalui SMS di 0889 8100 5000. Anda juga dapat bergabung di Facebook, Instagram, dan YouTube kami, Bincang Sehati Daai TV. Semoga apa yang sudah diperbincangkan selama kurang lebih 1 jam ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Akhir kata, saya Andari Agusin mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.